Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT Intra Golfing Resorts (TBK) resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham Golf ini melepas 1,95 miliar saham baru dengan harga penawaran Rp200 per saham, sehingga total raihan dana segar dari IPO sebesar Rp390 miliar. PT Intra Golfing Resort TBK resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan berkode saham GOLF telah menerbitkan saham baru melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering sebanyak 1,95 miliar saham atau setara dengan 10,01% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik sebesar Rp200 per saham. Dengan demikian, Golf akan meraih dana segar dari pasar modal sebesar Rp390 miliar. Perseroan akan menggunakan sebagian besar dana hasil IPO untuk ekspansi bisnis. Dana IPO sekitar 87,53% digunakan untuk setoran modal ke anak usaha, yakni PT Nyukuta Golf and Ocean View atau NKG yang akan membangun hotel bintang 6 luxury boutique hotel di Hall 15 Cliffhanger dan Nyukuta Golf Villa di kawasan Pecatu Indah Resort, Jimbaran, Bali. Selanjutnya sekitar 5,34% akan digunakan untuk setoran modal bagian anak usaha perseroan yang lain, yakni PT Sentul Golf Utama atau SGU, dan 7,13% sisanya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan atau operational expenditure atau OPEX. Sementara itu, kinerja keuangan emiten yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen dan pengelolaan lapangan golf, pengembangan properti serta fasilitas pendukungnya melalui anak usaha di tahun 2023 tercatat positif. Pendapatan golf di sepanjang tahun lalu naik signifikan mencapai 59% dari Rp111,63 miliar menjadi Rp177,58 miliar. Hal ini membuat laba bersih perseroan ikut melonjak hingga 136% secara tahunan di tahun lalu menjadi Rp60,18 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, PT Intra Golfing Resorts TBK melantai di Bursa Efek Indonesia telah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Mas Dharma Mangkuluhur Hutomo. Beliau adalah Komisaris Utama PT Intra Golfing Resorts TBK dengan kode sahamnya Golf. Selamat pagi, Mas Dharma. Selamat pagi, selamat pagi. Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih juga atas waktunya, dan ini kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi begitu ya menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan berapa banyak saham yang tadi dilepaskan, kemudian perolehan dana segarnya itu berapa sih kalau kita lihat nanti untuk hasil IPO hari ini? Jadi dari IPO ini kami lepaskan 1,95 miliar saham, lembar saham. Di harga 200 per lembar saham, dan kita insya Allah dapat dana 390 miliar. Oke, 390 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dana ini nanti penempatannya, penggunaannya sendiri apakah sudah dipetakan untuk apa saja tuh? Sudah, jadi kita rencananya investasi banyaknya di Bali. Bali, oke. Kita bikin hotel, luxury boutique hotel, dan itu nggak cuma hotel yang kayak hotel umumnya ya, itu hotel yang sangat unik dan berbeda lah di pasaran yang di Bali saat ini, yang di produk yang di saat ini ada di Bali. Kita juga akan ningkatin fasilitas golf course kita, yaitu dari clubhouse-nya, green-nya, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang mendukung golf supaya experience-nya sangat bagus lah untuk pemain golf di Indonesia. Dan semoga kami bisa berinvestasi juga di golf tourism supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain di Southeast Asia. Oke, tapi kenapa Bali begitu? Apakah ada daerah-daerah yang lain yang mungkin cukup seksi juga begitu, atau memang masih fokus di Bali? Soalnya saya lihat ada banyak peluang di golf itu utamanya
dengan golf tourism ini. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari datanya, sekarang pemain golf di Indonesia sekitar 170.000 orang. Itu domestic players. Oke. Ya kan? Kalau kita lihat di golf tourism ya, sekarang di Indonesia 250.000 orang datang ke Indonesia for golf tourism. Itu lumayan besar ya kalau misalnya dibandingkan dengan domestiknya. Iya. Cuman kalau misalnya kita lihat di negara lain, Southeast Asia, negara lain, misalnya dari Thailand, dari Vietnam, kita sangat di belakang. Kalau misalnya di Thailand sekarang mereka bisa mendapatkan sekitar 6 juta orang datang ke Thailand untuk golf tourism. Di Vietnam 1,5 juta orang datang ke Vietnam untuk golf tourism. Sedangkan di Malaysia juga mereka bisa mendatangkan 500.000 orang untuk golf tourism di Malaysia. Berarti kita angkanya sangat di bawahnya negara-negara Asia lain nih untuk golf tourism. Makanya saya dari Proceed ini, kami di IGR berinisiatif untuk benar-benar investasi di golf tourism untuk supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain ini. Gimana kita mau rencananya bersaing, kita harus create destination, golf destination yang bagus, yang memadai untuk orang asing ini datang ke Indonesia. Jadi misalnya kalau misalnya di golf total market, biasanya ini banyak orang Korea, orang Jepang, mereka datang ke Southeast Asia, either buat business trip atau buat leisure. Nah, kalau misalnya di Jepang ada 8,3 juta orang main golf. Kalau di Korea 5,7 kalau nggak salah angkanya, juta orang main golf. Nah, usually mereka ke Southeast Asia kalau misalnya negaranya lagi dingin atau mereka mau holiday sama keluarganya. Nah, selama ini mereka banyaknya ke Thailand atau ke Vietnam for golf tourism. Nah, kita berarti harus mulai serius dan investasi di golf tourism ini di Indonesia supaya kita bisa grab market share ini yang selama ini ke negara-negara tetangga begitu ya. Untuk ke Indonesia. Tantangannya sendiri di mana nih, Mas? Mungkin Dharma bisa menjelaskan begitu terkait dengan bagaimana pengembangan golf tourism sendiri begitu. Kalau memang tadi kita mau mengejar negara-negara lain. Begitu. Pertama kita harus create destination experience, itu yang pertama. Yang kita lacking sekarang itu adalah destinasi golf di Indonesia. Kita very few players yang di Indonesia, golf owners yang benar-benar fokus di golf tourism. Kita banyaknya fokus di domestic market dan biasanya pemilik golf itu property players. Jadi yang mereka bikin golf itu jadinya secondary income, bukannya primary. Bikin golf untuk meningkatin lahan, apresiasi lahannya mereka lah untuk property. Nah itu benar, that's a good play. Cuman ada potensi lain, market lain dari sisi lain itu dari golf tourism ini yang selama ini belum full potential lah di Indonesia. Nah ini saya makanya dari IGR mau investasi di golf tourism ini. Soalnya saya lihat peluangnya sangat besar. Dan dampak ekonomi lain juga, dampak industri lain juga itu sangat bagus. Maupun di hospitality, F&B, tourism sector juga jadi bagus. Soalnya orang-orang ini yang datang pasti mereka spending powernya besar. Itu dia. Ya kan? Terus jumlahnya juga tentu nggak usah banyak, tapi mereka karena spending powernya besar, dampak ekonominya sangat bagus untuk yang lain. Mereka juga pasti yang lebih sopan juga, ya kan, orang-orang datang ke sini. Dan kita juga bisa fokus di quality tourism rather than quantity tourism. Jadi bisa lebih kualitasnya bisa meningkat. Bicara mengenai golf tourism, berarti kan tidak bisa berdiri sendiri karena ada unsur wisata di sana begitu kan, kita butuh infrastrukturnya. Nah ini apa yang tengah dikembangkan begitu dari Intra Golfing Resort TBK sendiri? Makanya salah satunya itu kita bikin hotel. Tapi yang pasti saya juga harus lobby juga dengan shareholder dan stakeholder lain di Bali untuk kita paketin nih, bikin package untuk orang supaya kita bisa bikin package yang enak, yang bagus dan untuk orang datang ke Indonesia to experience it. Gitu. Baik, tapi Bali masih jadi fokus utama. Ada berapa banyak sebenarnya lapangan golf yang dikelola oleh Perseroan? Kita ada 3. Ada 3. Jadi di Bali, di Nyukuta, kita di Belitung juga ada Black Rock, dan di Sentul, Palm Hill. Yang rencananya sekarang Palm Hill, existing sekarang itu kita menjadikan perumahan. Soalnya posisinya sangat strategis, persis di depan tol. Yang golf course-nya kita pindahin sekitar 6-9 km dari lahan existing sekarang. Yang sekarang lagi dibangun. Gitu. Baik, dan kalau kita lihat pengembangan trennya sendiri bagaimana dari penggunaan lapangan golf ke mereka yang mulai beraktivitas golfing sendiri? Jadi setelah COVID,
market golf sangat bagus, sangat positif, Oke. positive trend. Itu kelihatan dari domestik di Indonesia Yeah. maupun globally di luar other countries juga. Jadi kita lihat peningkatan kalau misalnya revenue Ya. di grup kita sendiri di IGR itu dari 111 miliar Oke. revenue, kita di 2023 menjadi 178 miliar. Rencananya kita forecast di 2024 akan lebih tinggi lagi, sekitar 200 miliar. Kita profitability-nya juga meningkat sekitar 135%. Ya, ya. Berarti itulah menjadi salah satu latar belakang begitu akhirnya perseroan menjadi perusahaan tercatat begitu. Dan globally juga market golf itu marketnya have increased around 40%. Oke. 40%. Baik, itu dia. Lantas seperti apa nanti next strategi ke depan begitu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Dharma, kita akan jeda dulu sebentar. Oke. Baik pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, PT Intra Golfling Resorts Tbk dengan kode sahamnya Golf. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bidang jasa konsultasi manajemen dan pengelolaan lapangan golf, kemudian pengembangan properti serta fasilitas pendukungnya melalui anak usaha. Saham IPO kita lihat ada yang dilepas 1,95 miliar saham atau 10,01% dari modal ditempatkan dan di-store penuh oleh perseroan. Harga IPO Rp200 per saham dan hasil IPO-nya sekitar Rp390 miliar. Dan berikutnya kami sampaikan terkait dengan penggunaan dana IPO untuk apa saja. Tadi untuk CAPEX dan OPEX entitas anak ada NKG 87,53%, kemudian 5,34%-nya untuk setoran modal kepada entitas anak SGU dan 7,13% untuk modal kerja perseroan. Dan berikutnya kita akan cermati dari kepemilikan saham Golf sesudah IPO ada BPG 88,49%, kemudian MPP 1,5% dan masyarakat 10,01%. Dan berikutnya pemirsa kita lihat aset kemudian liabilitas dan ekuitas dari perseroan. Asetnya sekitar 7,76 triliun rupiah. Liabilitasnya 182,79 miliar, kemudian ekuitasnya 7,58 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Dharma Mangkuluhurutomo, Komisaris Utama Golf. Baik, Mas Dharma, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Nah, terkait dengan konsep dana IPO sudah didapatkan dana segar dari pasar modal ya 390 miliar rupiah. Dan ini bagaimana nanti strategi bisnisnya, ekspansi apa saja yang mungkin sudah disiapkan? Jadi as I explain tadi ya, kita fokusnya banyaknya di Bali. Masih di Bali Bali, soalnya for golf tourism dan Bali semua udah tahu lah Bali itu apa. Maksudnya attractiveness-nya and awareness-nya di Bali globally udah terbentuk. Oke. Jadi for golf tourism, it's no brainer that we focus on Bali to invest in Bali. Pertamanya kita, as I said, kita invest and bangun luxury boutique hotel. Luxury boutique hotel ini nggak kayak yang lain. Kami juga nanti pasti ada rilis untuk konsep yang kita tawarkan. Oke. Dan juga operator yang kami gandeng. Yang penting saya sekarang lagi bahas dengan operator yang CSR-nya programnya jalan bagus dan sustainable approach-nya juga jalan bagus. Soalnya sustainable tourism juga lagi sangat penting di zaman sekarang. Dan juga saya juga mau fokus di golf course ini ada wellness-nya juga, because wellness tourism again is very big juga. Baik, konsep-konsep seperti ini apakah memang sudah akan menjadi fokus perseroan ke depan? Begitu mengingat, ya kita tahu ada program beragam, ada CSR, kemudian tadi Anda sampaikan begitu bagaimana pentingnya lingkungan, keberlanjutan begitu melibatkan ya masyarakat setempat dan lain-lain begitu. Ya, betul. Jadi fokusnya juga, kan kalau misalnya dari sisi golf, water irrigation is a very big thing buat maintenance golf course. Nah, kita juga mau implementasi teknologi yang baru, AI integration, so that we can check and be more efficient in our water usage, juga our carbon dioxide usage emission, right? Supaya kita bisa jadi mengunjung lebih ke environmentally friendly company as well.
Baik, tapi kalau kita lihat kan ya industri golf sedang berkembang dan mungkin golf juga tidak sendirian begitu kan. Nah ini dia, adakah satu competitiveness yang bisa Anda sampaikan juga kepada pemirsa? Apa yang menjadi suatu hal yang berbeda dibandingkan dengan lain? We are the pioneer for golf tourism, I think. We're one of the first to also focus and benar-benar create that ecosystem, that destination and ecosystem for that packaging for golf tourism. Itu yang I think the unique selling point that our vision has compared to other golf companies yang ada di Indonesia. Jadi again, our focus is not to be competitors with all the other golf courses. Malahan kita harus rangkul, kita harus kerjasama. Itu dia. Soalnya kita kompetisinya sama negara-negara lain. Jangan sampai kita kompetisi sama di dalam Indonesia. Jangan. Soalnya emang peluangnya dan bisnisnya banyak gedenya itu di tourism ini, di foreigners ini. Integrasi lah kalau kita lihat begitu ya dengan beberapa pengelola golf lainnya begitu ya, lapangan golf. Tapi kalau kita lihat dengan mekanisme ataupun pola seperti ini, apakah akan banyak juga nanti perusahaan-perusahaan yang ikut bergabung? Mengingat ini adalah berarti kepentingan nasional. Ya, harus. Jadi kita kan again kompetitornya bukan di dalam negeri, tapi kita dengan negara ASEAN yang lain. Nah, untuk kita bukan kalahin sih sebenarnya, tapi bersaing untuk ya, bersaing lah untuk sama negara-negara ini kita harus kolaborasi, kerjasama, dan nggak cuma dari sisi IGR, tapi juga stakeholder dan shareholder yang lain juga harus kontribusi juga, dan kita harus buka dan bikin package yang bagus. Nah itu dia, supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara lain begitu. Keuntungan Indonesia sebenarnya dengan Bali pun kita sudah bisa dikatakan menang lah ya, dengan keindahan alam dan lain-lain. Tapi kita kan perlu ada satu poin juga nih yang bisa menarik mereka juga tidak hanya berkunjung ke negara-negara tetangga, tapi mereka come to Indonesia. Jadi one of the big factors kalau misalnya for golf tourism is a good resort with multiple golf courses. Jadi biasanya waktu itu saya ke Vietnam, ke Danang. Saya nginep di salah satu resort yang ada golf course-nya juga. Orang Korea ini mereka datang ke Danang, walaupun sebenarnya kotanya ya cukup sederhana ya, maksudnya nggak sebagus Bali gitu, tapi ya fasilitasnya mendukung lah. Untuk resortnya sangat bagus, golf course-nya sangat bagus. Tapi orang Korea ini mereka datang ke sana untuk stay sekitar 3 bulan di sana. Mereka golf sama keluarganya istrinya wellness. Nah itu dia. Dan kegiatan-kegiatan lain untuk keluarganya, suaminya atau even istrinya juga main golf. Cuman mereka bisa pindah-pindah ke golf course lain. Nah itu yang paket-paket dan kolaborasi kerjasama yang kita harus kerjain di Indonesia. Nah itu dia, berarti memang family package lah yang bisa ditawarkan juga begitu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tapi keluarga pun bisa untuk melakukan kegiatan yang sama begitu. Betul. Dan sejak COVID banyak sekarang pemula yang baru masuk ke industri golf, ya kan? Jadi kita juga harus cater to their needs. How do we cater to their needs? Kita membuat misalnya driving range yang lebih interaktif, or golf courses yang integrate with augmented reality or artificial intelligence, supaya the player experience jauh lebih bagus. Jadi lebih lebih interaktif. Jadi udah beda sama yang golf yang dulu. ada ya, yang jadi udah era baru golf begitu ya. Baik, kita akan lihat kesiapan dari SDM kemudian perseroan sendiri untuk menyambut era baru golf ini ya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Dharma Mangkuluhur Hutomo, Komisaris Utama PT Intra Golfing Resorts Tbk dengan kerjasamanya golf yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Ya Mas Dharma, kalau kita bicara tadi memang prospeknya luar biasa sekali, era baru dari industri golf begitu, olahraga golf ini yang memang tidak hanya untuk kepentingan bisnis saja, bahkan sudah mengarah lagi bahwa keluarga pun bisa menikmati bersama-sama begitu ya, untuk momentum kebersamaan dan lain-lain. Lantas bagaimana kalau kita lihat kesiapan dari tim Persero sendiri untuk menyambut bisa dikatakan era baru ke dalam golf tourism ini? Makanya pas kita bikin golf course yang baru ini juga kita fokus di eco-friendly. Jadi one of the first golf course di Indonesia yang kita fokusnya di solar panels and other sustainable power
So itu salah satu komitmennya kita lah yang sekarang kita lakuin. Yang kita udah mulai. Ya kedepannya again yang tadi saya explain juga. Untuk di Bali dan untuk sustainable approaches ya, yang pasti kita juga cari operator yang visinya dan misinya juga sama untuk ngelola hotelnya. Dan juga nanti di clubhouse-nya kita juga implementasi yang sama. Oke, kansnya sendiri nanti untuk pengguna atau konsumen sendiri lebih disasar kalau kita bicara tadi kan kita mau coba going abroad begini bagaimana menarik wisatawan ataupun ya golfer-golfer luar negeri lah ya ke Indonesia. Ini juga konsumen dalam negeri akan difokuskan atau bagaimana? Pasti. Gini, kalau misalnya kita fokus di golf tourism ini, kan pasti kita tingkat golf course-nya jauh lebih bagus dari yang existing sekarang di Indonesia. Kita pasti kan at par with other Southeast Asian countries. Berarti domestic players yang ada di Indonesia, mereka bisa nikmati golf course yang sangat jauh lebih bagus dari yang apa yang dinawarkan sekarang. Ada experience baru. Pasti. Gitu. Jadi Anda melihat lebih tetap fokus akan kedua konsumen itulah dalam negeri dan luar negeri. Event-event internasional itu bisa dimanfaatkan tidak? Harus ada international event tournaments yang masuk ke Indonesia. Itu rencananya. Semoga kita bisa kerjasama sama Paragraph juga untuk kita undang-undang international players maupun international tournaments masuk ke Indonesia. Itu goalnya. Wow, itu dia. Berarti memang ini proyek-proyek jangka panjang kalau kita lihat dengan adanya event-event internasional, apalagi Bali dan semua masyarakat dunia pun sudah cukup familiar, mengenal begitu dengan Bali. Optimisme Anda begitu lantas bagaimana dengan langkah ataupun strategi bisnis yang sudah diterapkan menuju era golf tourism tadi? Sekarang kita sangat positif, udah pasti. Dan ya untuk kita lihat di golf tourism, I think kita potensialnya udah ada. Tinggal kita bikin the right infrastructure, the right destination, and the right experience for people. Udah itu aja. Harapan kalau misalnya Anda melihat bagaimana tadi mengkolaborasikan beberapa pengelola golf lainnya, sementara Anda sendiri kan sudah memiliki ya lumayan banyak dan besar juga lapangan golf yang dimiliki nih Mas Tanu. Yang penting kita melihat sesama sebagai bukan kompetitor, tapi kita harus gandeng bareng untuk kita bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain untuk golf tourism. Itu yang paling penting. Tetap temanya adalah gotong royong begitu, tapi dari sisi golf begitu ya bisnisnya ya, untuk bisa membangun golf Indonesia lebih dikenal di luar negeri. Tadi dengan golf tourism kita bisa menarik lagi Grab nih. Jadi golfer-golfer luar negeri yang bisa membawa keluarganya tidak hanya ke wilayah-wilayah tadi Vietnam dan beberapa Thailand dan lain-lain, Malaysia ya. Harusnya ke Indonesia. Harusnya ke Indonesia, apalagi dengan posisi tadi Bali lokasi dipecatu lagi. Wow, itu luar biasa sekali. Baik Mas Dharma, terima kasih banyak atas kehadirannya, sukses untuk ekspansi bisnisnya. Thank you. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali dengan tema menariknya usai jeda berikut ini.